Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, jamaah sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak yang kami hormati, kami muliakan. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah karuniakan. Dan orang-orang yang pandai bersyukur dikatakan oleh para ulama ketika menjelaskan pada surah Ibrahim, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir itu menafsirkan ayat la in syakartum la azidannakum. Kata Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir, orang yang mensyukuri nikmat Allah, maka tapi kebanyakan dari wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang pertama, Allah bersumpah dengan waktu. Mangke panjenengan wangsul, panjenengan bika ten Google. Tahu Google nggih? Trenggalek tahu Google? Saya bukakan Google ya. Nanti khawatir panjenengan ndak tahu. Tahu. Wah, diamuk saya nanti. Nah, mangke wangsul panjenengan bika ten Google. Di dalam ilmu tafsir, ketika Allah bersumpah dengan sesuatu seperti wal asri, demi masa, demi waktu, demi waktu asar, artinya macam-macam. Bisa jadi masa itu apa? Begini, masa itu balita, remaja, dewasa, tua. Itu masa dari masing-masing kehidupan kita. Itu salah satu makna dari wal asri. Makna yang kedua, waktu secara umum. Waktu secara umum. Wes pokok mulai lahir sampai mati. Atau makna yang ketiga, demi waktu sholat asar. Wal asri. Ketika Allah bersumpah dengan sesuatu, maka yang Allah gunakan untuk bersumpah pasti sesuatu yang memiliki kemuliaan. Itu namanya qaidah dalam ilmu tafsir. Misal contoh yang lain, wal laili wal fajri wadduha. Dan ketika Allah bersumpah dengan apapun di dalam Al-Quran, maka panjenengan masukkan ke sini apa yang Allah gunakan untuk bersumpah pasti spesial, pasti utama, pasti istimewa, pasti memiliki rahasia yang luar biasa, dan pasti perkara yang Allah gunakan untuk bersumpah memiliki keagungan yang sangat luar biasa. Maka ketika Allah bersumpah dengan wal asri, berarti waktu adalah sesuatu yang paling utama yang Allah berikan kepada manusia. Maka panjenengan buka lagi nanti tafsir surah Al-Asr Imam Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir mengatakan al-waqtu ra'sumalil insan. Waktu adalah modal terbesarnya manusia. Apa bu? Modal. Kalau orang kerja, punya uang, punya toko, punya kecerdasan,
tapi orangnya tidak punya waktu, gak iso lapo-lapo. Maka waktu ini kata Imam Ibnu Katsir adalah modal terbesarnya manusia. Ketika manusia telah kehilangan waktu, maka dia tidak mampu melakukan apapun. Panjenengan cek. Ayo, Bu, perhatikan nggih. Rasulullah bersabda, dawuh kados ngoten niki. Ni'matani, ada dua kenikmatan. Maghbunun fihima katsirun minan nas. Yang dua nikmat ini menjadikan banyak manusia itu lalai. Lalai itu apa? Sembrono, sakarepe dewe, gak gelem diatur urusane sak penak-penake weteng lan nisore wetengi. Masya Allah, sakarepe dewe. Ketika ada orang semacam itu, maka orang itu biasanya tertipu dengan dua perkara. Orang yang hidupnya ndak mau diatur, wes sakarepku, urip-uripku, duit-duitku, awak-awakku, ngerokok sing tak gawe tuku rokok ya, duitku wes urusane sakarepe dhewe, ndak mau diatur oleh Islam, ndak mau diatur dengan norma keadilan, tidak mau diatur dengan norma kemasyarakatan, uripe sakarepe dewe. Ngono iku wonge ya teko. Mana sing uripe sakarepe dewe, angkat tangan. Kelihatan kok dari warna jilbabnya kelihatan. Ah, itu yang belakang itu kayaknya itu. Bu, jamaah. Itu punya ustadz sebelah. Sudah. Maka orang yang hidupnya semaunya sendiri, gak gelem diatur, sak penake awake. Biasanya orang itu tertipu dengan dua perkara. Tertipu dengan dua kenikmatan ini. Nomor satu, as-sihhatu, awake seger waras. Biasanya orang le awake seger waras males olahraga, mangane sak penake gak diatur, kemudian tidurnya juga bisa jadi kurang, kerjone kenemenen gara-gara merasa masih sehat. Mangan sate berapa tusuk dan makan sate antum kuat berapa? 10 lemah. Makan sate kuat berapa? 30 mubazir duso. Nah sudah, maka orang itu ketika sehat biasanya dia tertipu dengan kesehatannya, awak esek penak, mangan, ngombe, istirahat gak diatur. Tapi nanti setelah kesehatannya hilang, baru yang tersisa apa? Getun, bayu, biyen tangi turu langsung ngadeg ya kuat, saiki tangi turu nyekeli tembok, gak kuat melaku, harus cekelan tembok. Tapi tidak apa-apa. Nah maka itu yang pertama, nikmat yang menjadikan orang itu lalai, sakarepe dhewe, karena merasa dirinya masih sehat. Yang kedua, apa yang menjadikan manusia itu lalai? Al-faragh, fa ro alif ghain, faragh. Faragh itu artinya waktu luang, waktune akeh. Karena waktunya banyak, maka dia sia-siakan mancing. Maka panjenengan tahu kan, orang mancing itu Bu, tidak akan pernah bisa maju, gak mungkin maju. Maju kecemplung kan? Maju kecemplung Ustaz. Nah itu maksud saya. Jadi ini misalkan kolam ini kan, dia mancing gini, sakit maju. Nah dia ketika waktunya luang, duduk di pos ronda, main kartu gaple. Ketika waktu luang, isine digawe turu, main game PUBG. Astagfirullah, Ustaz digoblok-goblok. Oh Roblox, saya kira goblok. Astagfirullah. Nah sudah, akhirnya waktunya habis, terbuang.
ketika nanti dia kehabisan waktu, dalam artian dia meninggal dunia, dia getun minta dikembalikan ke dunia, minta dikembalikan ke dunia. Nah sekarang lihat, dulu waktu sehat dia korbankan kesehatannya untuk kerja, istirahat, mangane irit banget antara hemat atau medit, ya makannya irit, tidak mau minum vitamin karena eman duwie. Setelah uangnya ngumpul, ternyata kesehatannya hilang, awake loro kabeh, penyakite metu kabeh. Uang yang sebelumnya dia cari dengan mengorbankan kesehatannya, sekarang uang itu rela dia keluarkan, sing penting sehat kumbali. Enten boten? Zaman sehat kerjone ratau mandek, zaman sehat ratau mulih, zaman sehat awan gawe bengi, bengi gawe awan, sirah didekek, sikil dadi sirah. Setelah uangnya ngumpul soge, ternyata awake mulai loro, mulai penyakitnya keluar, ini itu segala macam. Dia rela mengeluarkan uang tadi untuk mengembalikan kesehatannya. Zip, Bu, sekarang perhatikan, manusia itu diantara dua. Ada yang badannya sehat walafiat, tapi tidak punya waktu. Awake sehat, kepingin teko nang pengajian, kepingin hadir ke majelis taklim, kepingin hadir ke majelis zikir, dalam keadaan badannya sehat, tapi tidak punya waktu karena kesibukan, tidak bisa datang ke pengajian karena tidak punya waktu. Sebaliknya, ada orang waktunya luang, wes waktune ombo, jebar, penak, renek garapan, nganggur, kepingin datang ke majelis taklim, waktu punya, tapi ternyata awake loro. Maka sekarang ketika manusia diberikan keduanya oleh Allah, awake sehat, waktu yo enek, manfaatkan sebaik-baiknya dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kembali, maka itulah Imam Ibnu Katsir mengatakan waktu adalah modal terbesarnya manusia. Kenapa begitu? Panjenengan tahu hadisnya, idza mata ibnu Adam, kalau manusia itu meninggal dunia, Bu, enten orang meninggal dunia iso adus dewe? Enten boten? Orang meninggal dunia salin dewe? Wes kelambiku tak cepote genti mori, enten? Boten. Ada orang meninggal dunia bisa berangkat ke kuburan sendiri? Tidak ada. Ada orang meninggal dunia iso nguruk awake dewe? Tidak ada. Maka itulah Nabi Muhammad mengatakan, idza mata ibnu Adam, saya, Ustadz Dedi Mahendra, Ustadz, saya kok lupa nama antum, Ustadz Ulung. Masya Allah, yang bahasanya awake Ustadz Ulung gitu, Masya Allah ya. Boleh. Inilah contoh, belum sukses sudah sombong ya begini. Ini sombongnya kecepetan ini. Nanti dulu, sabar dulu. Sudah, saya, Ustadz Dedi, Ustadz Ulung, panjenengan sedoyo, semua satu persatu bakal mati. Nggih napa nggih? Angkat tangan sing kroso gak bakal mati, angkat tangan. Angkat tangan sing kroso gak bakal mati. Angkat tangan sing kroso matine wis cidek. Serius? Hati-hati loh Bu, diaminkan orang sak gedong loh ini. Mudah-mudahan panjang umur Bu, amin. Sudah? Maka masing-masing kita ini pasti mati. Raenek uang sing gak bakal mati, semuanya pasti mati. Sekarang begini, Nabi Muhammad mengingatkan, idza mata ibnu Adam, kalau kelak saya dan panjenengan semua
meninggal dunia, mati, apa yang terjadi? In qata'a anhu amaluhu, semua amal kebaikannya terputus, wis raiso. Kalau meninggal, semua amal kebaikan kita apa? Terputus. Orang meninggal tidak bisa sholat, orang meninggal tidak bisa tobat, orang meninggal tidak bisa istighfar, orang meninggal tidak bisa membaca Al-Quran, orang yang meninggal tidak bisa bersedekah. Maka Nabi Muhammad mengingatkan, idza mata ibnu adam in qata'a anhu amaluh. Kalau kita semuanya meninggal, wis mandek raiso ngamal. Ayo diangen-angen. Siap ge? Bapak-bapak siap ge, Pak? Diangen-angen. Diangen-angen itu bahasanya apa? Dibayang nih. Panjenengan bayangkan. Misalkan ada orang meninggal dunia, meninggal, dimasukkan ke alam kubur, alam barzakh. Maka saat itu, Bu, itulah awal kehidupan dia untuk yang selama-lamanya gak iso balik nang dunyo dan tidak ada mati setelah itu. Jadi kematian itu adalah awal dari kehidupan yang hakiki. Kalau orang sudah meninggal, wes mati, cerep mati. Baru apa-apa yang dia lupa sebelumnya, saiki eling kabeh. Dalam keadaan dia tidak bisa mengulang untuk balik nang dunyo, memperbaiki apa yang sebelumnya dia salah, memperbaiki dan mengamalkan sesuatu yang sebelumnya dia tidak amalkan. Wes raiso balik. Maka lihat Imam Hasan Al-Basri, jalan sama murid-muridnya, tung. Pas jalan tadi ngelewati kuburan, maka kata Imam Hasan Basri, qifu makanakum. Murid-murid, mandeko kabeh, berhenti di depan kuburan. Kemudian Imam Hasan Basri tanya, murid-murid, orang yang telah masuk ke alam kubur ini, yang sekarang kita lihat, bisa keluar atau tidak? Muridnya jawab apa? Tidak bisa. Wis kadung mati. Tanya begini, lau kharaju min kuburihim famadza sayaf'alun. Kalau mereka ini yang sekarang masuk di alam kubur itu oleh Allah diberi kesempatan untuk kembali ke dunia, Imam Hasan Basri tanya, kira-kira apa yang akan mereka lakukan kalau mereka bisa kembali ke dunia? Dalam keadaan mereka tidak bisa kembali, maka Imam Hasan Basri mendapat jawaban dari murid-muridnya. Apa jawabannya? Wahai Imam, kalaulah mereka bisa keluar dari alam kubur mereka, mereka kembali ke dunia kita sekarang ini, dan mereka bisa hidup lagi, maka mereka akan tobat. Mereka akan tobat, mereka akan sholat, mereka akan membaca Al-Quran, mereka akan berpuasa, mereka akan bersodakoh. Dan disebutkan semua amal-amal kebaikan yang akan dilakukan oleh orang yang sudah meninggal tadi. Terus Imam Hasan Basri tanya, ya wis,
Kalau memang mereka itu kembali, mereka kepingin sholat, tobat, poso, ngaji, sodakoh, sekarang di alam kubur itu bisa ndak mereka melakukan semua itu? Kata murid-muridnya, nggih mboten saged, karena mereka sudah meninggal dunia. Panjenengan dengarkan, panjenengan tulis. Kata Imam Hasan Al-Basri, kalaulah penghuni kubur itu menginginkan ketika mereka kembali ke dunia untuk sholat, ngaji, puasa, tobat, sodako, sholat, ngaji, puasa, tobat, sodako, dalam keadaan mereka kepingin tapi mereka tidak mampu, dengerin kata Imam Hasan Al-Basri, maka semua itu adalah tugas kalian mumpung kalian masih bisa melakukannya, mumpung masih bisa melakukan. Nah, maka jamaah sekalian, orang-orang yang di kuburan itu sekarang nangis, merengek, minta kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia. Mereka kepingin tobat, mereka kepingin sholat, mereka kepingin sodakoh, tapi mereka tidak lagi punya kesempatan. Maka semua yang diinginkan lakukan dan sholat, sholatnya di istiqomai, mumpung masih hidup, Qurannya dibaca, mumpung masih hidup, punya kesempatan akeh-akeo poso, mumpung masih hidup, Allah beri kesempatan, ayo cepet-cepet tobat, mumpung masih hidup, masih Allah beri kesempatan, ayo yang punya rezeki lebih dan disedekahkan. Karena apa? Kalau sudah wafat, semuanya terputus dan hanya menjadi penyesalan. Nah, maka dengan itu Imam Ibnu Katsir mengatakan waktu ini jamaah adalah modal terbesarnya manusia. Selama manusia masih punya waktu, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan, entah yang diridhoi oleh Allah atau yang dimurkai oleh Allah. Maka Bu, kalau kita kepingin uripe manfaat, maka lakukanlah perkara-perkara yang baik mumpung kita masih hidup di alam dunia. Sip. Allah melanjutkan, wal asri, demi waktu, innal insana lafi khusr, semuanya manusia ini bakal rugi, bakal rugi. Nah, sekarang cek, ayo bismillah. Kalau ruginya rugi akhirat, belas gak kepikiran. Angkat tangan yang nangis gara-gara ketinggalan sholat tahajud karena keturun. Angkat tangan yang nangis keturun gak iso sholat tahajud, angkat tangan. Angkat tangan. Wah, nangis. Ditanya, kenapa nangis? Bojomu rabi maneh ta? Ora mbak, mambengi keturun raiso sholat. Padahal ketinggalan sholat tahajud luwe pantes ditangisi tinimbang rugi dodolan mobil. Sekarang begini, kalau ruginya dunia, kepikiran. Ibu-ibu beli jilbab, nate tumbas jilbab, nate tumbas jilbab napa mboten? Cash napa kredit? Ala pret. Cash napa kredit? Alah, biasanya dicicil lek. Mbak jilbabe piro? 130. Cicil ping 12 yo.
Masya Allah. Ini kegiatannya Ustadz Ulung ini. Panjenengan lek tumbas sesuatu mboten dicecil mboten lego nggih ya? Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Mboten pamer, sombong. Cek ketara wong sugih kabeh. Sudah, beli jilbab. Mereknya sama. Modelnya sama. Keluaran pabrik yang sama, beli di waktu yang sama, tapi panjenengan pamer kilo mbak, aku entuk di Shopee, mambengi pas enek promo 11. Apa promonya Shopee itu apa? Ini korban Shopee. Wah diamuk saya nanti. Atau TikTok, aku mbak, tuku mbak, bayo murah pol. Ento sing umumnya 130 mbak, aku entuk mek rego 100. Seweneng bunga. Ternyata temennya bilang apa? Piro? 100. Aku entuk mek rego 95. Masya Allah. Itu langsung kepikiran setahun. Padahal cuma kalah 5.000. Itulah rugi dunia. Tapi kepikiran. Hanya karena 5.000 kepikiran, dia beli rego 100, koncone tuku rego 95, rugi cuma 5.000, kepikiran sak dawan-dawan. Tapi coba temen panjenengan saged sholat duha sekawan rokaat, enten boten? Gak ada rencang istiqomah sholat duha, gak ada. Saya tanya bukan Anda, teman-teman lah kok. Saya tidak punya teman, saya yang istiqomah sholat duha. Pamer. Masya Allah. Hati-hati loh bu, hati-hati bu. Oh temennya yang sholat duha, panjenengan enggak? Semuanya berapa rakaat? 2, kadang-kadang 4. Wes pahalane entek kabeh. Dipamer nih wong sakor ini. Ndak. Insya Allah mudah-mudahan pahalanya oleh Allah dicatat. Amin. Sudah ada teman panjenengan sholat duha 4 rakaat. Lah kok pas temen itu sholat duha, panjenengan senam. Apa? Di Trenggalek senam yang lagi ngetren apa? Zumba, ada Zumba? Zumba. Ada? Mana yang ikut Zumba? Angkat tangan. Pengen lihat. Masya Allah mbak, lah kok panjenengan melok kabeh, duha melok, Zumba melok, aerobik, ikut juga, body language. Oh, body language ini sudah. Wes, ketika teman panjenengan sholat duha 4 rakaat, lah kok panjenengan boten saged sholat duha 4 rakaat karena panjenengan jalan-jalan, wisata kuliner, pernah merasa getun, merasa rugi, merasa nyesel, pernah? Tidak pernah, karena ruginya rugi akhirat, gak kepikiran. Padahal nanti di hari kiamat, di dalam hadis yang sahih, bu, dalam bu, keren. Coba antum panggil, coba dipanggil. Jangan dijawab bu, jangan jawab. Coba panggil. Bun. Masih dijawab Ustaz. Gak kompak kok. Sudah lanjut. Ustaz jadi mau manggil bapak-bapak? Oh mboten, sudah trauma ya. Kita lanjutkan. Begini jamaah. Maka ketika nanti di hari kiamat, dalam satu riwayat hadis, ada orang minta pulang ke dunia. Ya Allah, balekno aku nang donyo ya Allah. Dan aku rela kembali ke dunia sak nopo? Sak itu apa? Cuma kalau bahasanya orang Amerika sedelat. Apa? Bahasa Inggrisnya itu sedilut. Bahasa apa? Inggris. Dia rela, wes gak apa-apa ya Allah, balik nang donya sebentar. Minta apa? Hanya ingin mengucapkan satu
kalimat tasbih. Satu kalimat, Bu, kalimat tasbih niku napa? Kalimat tasbih niku napa? Subhanallah. Itu dia rela kembali ke dunia hanya untuk punya kesempatan, bukan rangkulan sama suami, bukan kangen-kangenan sama anak, bukan kemudian kepingin ngelihat tanaman di rumahnya, bukan. Mereka kembali ke dunia bukan untuk rekreasi bareng keluarga, bukan, tapi mereka rela kembali ke dunia hanya untuk mengucapkan satu kalimat tasbih, mengucapkan subhanallah. Mengucapkan apa? Kata para ulama artinya dua. Ketika mereka rela kembali ke dunia hanya untuk mengucapkan satu kalimat tasbih, itu kata para ulama artinya dua. Nomor satu, ternyata kalimat tasbih itu pahalanya sangat besar, luar biasa. Maka mereka rela kembali ke dunia untuk mendapatkan pahala besar dengan mengucapkan satu kalimat tasbih. Karena maknanya pahala dari kalimat tasbih itu sangat besar. Makna yang kedua, katakan, wes anggepen kalimat tasbih itu pahalanya cilik. Anggepen kalimat tasbih itu pahalanya kecil. Tapi kata para ulama apa? Walaupun pahalanya kecil, tetap sak cilik pahala kita butuhkan untuk keselamatan kita di akhirat. Maka dengan itu oleh Allah diingatkan, innal insana lafi khusrin, kabeh bakal rugi. Semua akan rugi. Getun, jaluk balik nang donyo, nyesel, memarahi diri sendiri, getun. Kenapa? Karena mereka tidak memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian oleh Allah diberikan pengecualian. Bu, oleh Allah diberi apa? Pengecualian. Siapa kelak orang yang tidak akan menyesal? Siapa kelak orang yang ketika wafat dia tidak ingin kembali ke dunia? Siapa kelak orang-orang yang tidak rugi ketika dia diberikan kesempatan hidup di dunia tapi dia tidak rugi? Allah sebutkan orangnya memiliki 4 sifat. Memiliki apa? 4 sifat. Nah, ayo perhatikan. Nomor 1, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu. Nomor 1, yang tidak akan rugi artine wonge mesti bati, akhirate sugih, akhirate mulya, di akhirat dimuliakan oleh Allah, dinaungi oleh Allah, dimasukkan ke dalam surganya Allah. Yang pas gini mas, satu. Aja suwi-suwi mas. Sudah share nanti ya, kalau bagus upload, kalau jelek jangan diupload. Sudah. Orang yang akan Allah masukkan ke dalam surganya Allah, siapa mereka? Nomor 1, illalladzina amanu, orang yang beriman. Orang yang apa bu? Iman. Nun sewu lu nggih. Bu, nun sewu nggih. Saya boleh ngomong apa tidak ini? Sensitif. Angsal boten? Nanti saya dikeroyok. Angsal boten? Angsal boten pak? Iman itu lawannya adalah syirik. Tapi hati-hati, mboten usah baper.
Syirik itu adalah lawannya apa? Iman. Ibu-ibu kalau difoto tahu loh, langsung ini. Masya Allah, sadar kamera panjenengan. Mas tolong difoto mas, sudah terlanjur pose loh mas. Sudah. Nomor satu, illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Orang beriman tidak akan rugi. Orang beriman tidak akan rugi. Maka lihat, Rasulullah bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrohu kullahu lahu khair walaysa dzalika illa li mu'min. Kata Nabi Muhammad apa? Wong iman ngono urusannya mengagumkan. Urusannya apa bu? Mengagumkan. Mengagumkan itu bahasa Trenggalek apa ya? Nggumuni. Ngerti nggumuni nggih? Orang beriman itu menjadikan orang lain merasa takjub, menjadikan orang lain merasa kok iso yo, kok hebat yo, kok keren yo. Itu orang beriman. Dilihat oleh orang lain ngapi luar biasa. Begini, kata Nabi Muhammad, sungguh mengagumkan orang-orang yang beriman. Insya Allah panjenengan sedoyo niki tercatat menjadi orang yang iman. Amin ya rabbal alamin. Kenapa ya Rasul? Orang yang beriman panjenengan katakan adalah orang yang mengagumkan. Apa masalahnya? Nomor satu, kata Nabi Muhammad, apabila orang beriman itu mendapatkan nikmat, mendapatkan apa? Nikmat, dia pandai bersyukur. Itu ciri orang beriman. Maka kalau ada istri dikasih uang oleh suami, dek, nyoh, terus istrinya bilang gini, loh kok, nah suami ngomong, dek, nyoh, istrinya bilang, loh kok, mek. Berarti sama ya antara Malang, Kediri, Trenggalek. Loh mas, kok mek sakmene? Hati-hati, bisa jadi panjenengan dianggap orang yang tidak bersyukur. Kalau tidak pandai bersyukur, belum bisa dikatakan orang yang imannya sempurna. Maka Nabi Muhammad mengatakan orang yang beriman itu yang kelak akan Allah masukkan ke dalam surga, yang mereka tidak akan rugi, dan mereka ketika meninggalnya bahagia. Siapa mereka? Adalah orang yang ketika mendapatkan nikmat, orang itu pandai bersyukur. Bu, panjenengan syukur napa mboten? Syukur napa mboten? Sama suami seminggu dikasih 15 juta. Kurang. Oh kakean. Lah standarnya Trenggalek berapa? Seminggu berapa? 5.000 cukup. 500.000 nggih. Dikasih 1 minggu 1 juta. Alhamdulillah. Dikasih 1 minggu 500.000. Alhamdulillah. Dikasih seminggu 1.000. Seminggu gak dikei blas. Ala tenane pret. Seminggu gak dikei blas. Pret. Nah, maka kalau kita pandai bersyukur, itulah ciri orang yang beriman. Sementara hati-hati, perempuan oleh Nabi Muhammad itu dikatakan penghuni neraka yang jumlahnya paling. Loh kok sudah tahu? Perempuan ini penghuni neraka yang jumlahnya paling. Yang jumlahnya paling. Apa sebabnya? Nah, Nabi Muhammad ditanya, ya Rasulullah, ma baluna aktsar ahlin nar? Ya Rasul, panjenengan mengatakan kami ini perempuan adalah penghuni neraka yang jumlahnya paling banyak.
Saya mau tanya, sebabnya apa? Sebabnya apa? Dengerin. Kanjeng Nabi dawuh, karena perempuan itu yakfurna. Kufur. Apa? Kufur. Kufur itu lawannya apa? Syukur. Berarti Nabi Muhammad menceritakan ini bukan ngelek-ngelek wong wedok, bukan. Tapi supaya perempuan itu antisipasi. Coba Ustadz, persamaan kata antisipasi. Ayo, pinter tenan pora iki. Malah gugup Ustaz saya Ustaz. Malah gugup. Katanya Ustadz ulung. Ayo, apa antisipasi itu apa? Mencegah, mempersiapkan diri. Antisipasi mencegah. Nah, yang bener. Ah, ini loh bagus. Napa dan? Mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri supaya panjenengan hati-hati, boten sembrono. Rasul mengatakan karena perempuan itu kufur. Maka ibu-ibu yang lain protes, ya Rasul, kami ini beriman, kok panjenengan bilang kami ini kufur? Rasul bilang apa? Kalian bukan kufur kepada Allah, tapi kufur kepada siapa? Kufur kepada siapa? Suami tas mulai kerja, gak dipijeti malah dipaidu. Mana orangnya? Mulai campiro iki. Ra usah mulai menisan elak ya wis. Ini loh perempuan, kesian. Maka lihat suami-suami setelah menikah, badannya panjenengan lihat bu, itu para suami sebelah sana. Setelah menikah badannya lihat kuru-kuru. Kenapa kuru-kuru? Enggak. Ya weh, sebaliknya ibu-ibu setelah nikah. Ya ini tadi berkuasa itu. Sudah lanjut. Maka orang yang beriman itu kata Nabi Muhammad mengagumkan. Kenapa? Ketika dia mendapatkan nikmat, ciri orang yang beriman pandai bersyukur, dan nikmat ketambahan syukur dadi pahala. Maka orang yang beriman tidak akan rugi karena setiap dia mendapatkan nikmat dari Allah, dia ngerti cara bersyukur. Sementara sebaliknya, ketika orang beriman itu mendapatkan musibah, mendapatkan sesuatu yang tidak dia inginkan, mendapatkan suatu bencana dan celaka, na'udzubillah, orang beriman pandai bersabar. Orang beriman pandai sabar tadi pahala. Maka orang yang beriman itu tidak pernah rugi. Entuk atine seneng pinter syukure, entuk dipaido wong liya pinter sabare. Bu, panjenengan kalau dipaido sama orang dibales nopo sabar? Hei, gebrot, welek, pese, ireng. Kira-kira panjenengan apain? Sabar apa dijambak? Sabar apa jambak? Ya pas pengajian sabar, pas tenanan po kudu tak parut lambene, masya Allah. Nah sudah, maka kalau masih seperti itu rugi. Innal insana lafi khusrin. Maka panjenengan harus jadi orang beriman. Nah iman tadi bu, nun sewu nggih, lawannya apa? Syirik. Maka kalau kepingin tidak rugi, imannya diperbaiki dan tinggalkan perbuatan-perbuatan yang di dalam syariat dihukumi dengan hukum syirik. Maka panjenengan boten usah alergi kalau Ustadz dan Dedi ini ceramah meninggalkan kesyirikan. Ustadz Ulung ceramah indahnya hidup dalam naungan poligami. Cocok dengan wajahnya ganteng. Cocok. Kalau dan Dedi apa? Mewaspadai kesyirikan. Ustadz Ulung
indahnya hidup di bawah naungan. Bu, ini belum nikah loh Bu. Kalau panjenengan punya anak perempuan yang unyu-unyu gitu, antum mau 1, 2, 3 atau 4? Pakai mic. Ayo kamera diarahkan ke sini. Nanti kita tunjukkan ke calon mertuanya. Di atau 4? 4 Ustad. Kawan deh, Masya Allah. Wes Bu, nggak usah dipek mantu. Rawan anak panjenengan diwayuh, nggak usah dipek mantu. Apok jomblo sampai tuwek. Sudah, astagfirullahaladzim. Lanjut. Maka ketika panjenengan ingin menjadi orang yang iman, yang orang iman itu mati kapanpun ojo wedi. Ayo jujur, saya, bapak-bapak, ibu-ibu, takut mati atau tidak? Alah tenang, takut mati apa enggak? Ayo kalau enggak takut maju, kita doakan bareng-bareng mati sekarang. Ayo yang enggak takut maju, doa nih bareng-bareng. Ya Allah, wafatkan dia sekarang ya Allah. Diamini wong sakgor lah makbul. Nah, kita takut mati. Padahal orang yang beriman, panjenengan mirengaken nggih. Nabi Muhammad dalam hadis riwayat Imam Muslim bersabda, "Idza mata al-'abdul mu'min istaraha min dhiqid dunya ila fasihil akhirah." Kalau orang yang meninggal itu orang yang beriman, apa kata Allah Ta'ala? Apa kata Nabi Muhammad? Istirahat. Dari apa? Capeknya dunia, penatnya dunia, bisingnya dunia, sumpeknya dunia, kerja dunia. Maka orang beriman ketika di dunia capek, kalau dia wafat waktunya istirahat. Tapi harus jadi orang yang beriman. Ciri orang beriman itu apa? Rasulullah bersabda, "Lan tadkhulul jannata hatta tu'minu." Tidak akan masuk surga sampai kalian itu beriman. Jadi syarat masuk surga apa Bu? Iman. Walam tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak sempurna iman yang kalian miliki sampai sesama kalian saling mencintai. Itulah hati-hati. Jadi mencintai sesama orang Islam itu konsekuensi keimanan. Ustadz Ulung, konsekuensi itu apa? Mohon dijelaskan. Ayo. Cari pinter. Dai standar MUI. Ayo apa? Konsekuensi itu apa? Konsekuensi. Ojo ingai-ingi sing teges. Gugup Ustad. Oh, konsekuensi itu gugup. Bukan. Apa lu? Yang harus siap diterima. Konsekuensi akibat Ustaz. Ya. Akibat pertanggung jawaban. Jadi orang beriman itu Bu, konsekuensinya apa? Saling mencintai, gak ilo-iloan. Apa NU? NU mesti ngene, mesti rusuh NU. Nanti gentian sing NU ngelokne Muhammadiyah, Muhammadiyah medit. Mati ratau selamatan, ratau syukuran, ratau kenduren, ilo-iloan terus. Maka itu belum sempurna imannya. Karena apabila mereka beriman, mereka akan saling mencintai. Nah, kula niki Bu, mulai dalam kandungan sampun Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah sejak dalam kandungan. Pernah saya ngisi pengajian di Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Kemudian salah satu yang ngundang tadi tidak percaya kalau saya Muhammadiyah. Sementara yang ngundang masjid-masjid Muhammadiyah, mereka tidak terima. Muhammadiyah kok gawe gamis, jenggote dawa, kopiahe putih. Siki Wahabi nyusup iki. Wahabi nyusup. Telepon mereka ke Muhammadiyah Malang, tanya, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam. Ini kami dari pimpinan daerah Muhammadiyah Kalimantan Selatan ingin bertanya, Banjarmasin, ingin bertanya,
Ada ndak kader Muhammadiyah Malang namanya Rifki Ja'far Tholib? Panjenengan tahu jawabannya? Ndak ada. Waduh, wes Wahabi tenan ya, asli Wahabi sudah. Dijawab apa? Ndak ada. Wah, kaget saya, astagfirullah. Maka saya dimasukkan kantor, diinterogasi. Kami baru saja telepon ke Anda bukan kader Muhammadiyah. Waduh, wes konangan lek ku nyusup iki, masya Allah. Sudah, saya tanya, loh maaf, panjenengan teleponnya ke siapa? Ternyata yang ditelepon teman-teman Muhammadiyah Kota Malang. Sementara saya Muhammadiyah Kabupaten. Saya kasih nomornya Bapak Ketua PDM Kabupaten Malang. Zaman itu Pak Mursidi, Purek Unmu, Purek 2. Purek 2 Unmu. Sudah, telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak PDM Kabupaten Malang, enggih. Dengan Bapak Mursidi, enggih. Kami mau tanya, ada dari Malang ngaku-ngaku Muhammadiyah, namanya Rifki Ja'far Tholib. Apa betul beliau kader Muhammadiyah? Jawabannya Pak Mursidi apa? Betul. Kaget ya. Beliau Muhammadiyah sejak dalam kandungan. Saya mikir alhamdulillah selamat rasido konangan niki, masya Allah. Nah, sudah. Maka dalam keadaan saya Muhammadiyah, saya dekat dengan teman-teman NU. Dekat banget. Bahkan saya punya banyak teman pengurus NU. Bahkan kemarin di Kediri, kemarin hari Rebo malam Kemis, Rebo malam Kemis malam Jumat. Kemis malam Jumat kami ngisi bareng dengan MWC NU Kota Kediri, Gus Ab. Dengan Gus Ab biasa ngisi bareng, ndak jadi masalah. Cuma ada orang-orang sing gak terima, Bu, setan ini loh. Bilang apa? Sudah kelihatan belangnya. Semakin terungkap keasliannya, ternyata dia ustadz yang penuh dengan syubhat. Astaghfirullahaladzim. Nah, maka yang seperti ini, Bu, belum beriman. Karena kalau mereka beriman, Nabi Muhammad mengatakan apa? Tidak dianggap beriman sampai kalian saling mencintai. Bu, cinta kalian kula mboten? Boten tat katanya tat. Boten tat. Kundur tat. Ya memang bahaya juga ya. Kalau dibilang cinta pulang sama suami. Cinta tidak dengan sesama mukmin, dengan sesama muslim. Cinta. Saya muslim loh, Bu. Cinta mboten kalian kulo. Tidak, masya Allah. Dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Nomor 1, tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Dan tidak dianggap beriman sampai kalian saling mencintai. Dan terakhir, Rasul bilang apa? Ala adullukum. Amalan. Satu amalan yang apabila kalian amalkan, maka akan menumbuhkan cinta dan kasih sayang di antara kalian. Mau? Mau. Apa amalannya? Afsyus salami bainikum. Menyebarkan salam dengan yang lain. Jadi kalau ketemu dulure, ucapkan apa, Bu? Assalamualaikum. Jangan ketemu wong, kita melemu ini, Pak. Cari diet. Lo kok tambah payo. Bokong kita, masya Allah. Diet apa? Cari nggak susu diet sing lewarang itu apa namanya? Apa, Bu, yang susu diudek, minumannya dikocok-kocok, yang satu paketnya muahal itu apa? Apa? Itu tat. Yang depan-depan jawab itu loh. Yang depan-depan itu jawab. Apa, Bu? Punya duit buat beli Herbalife? Tak kayak iya. Masya Allah. Ora cukup, lewarang itu. Sudah, malah dinyak opo? Cari susu diet. Maka ingat, Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Siapa panggilannya? Aagim.
yang sempat diboikot sama ibu-ibu itu loh. Iya, yang boikot kan panjenengan juga kan? Dulu minta foto sama Hakim, foto dong, foto. Setelah diboikot, fotonya diobong, diitak-itak, musuh ibu-ibu. Kenapa bu kok diboikot dulu bu? Astagfirullah, halal apa haram? Loh kalau halal kenapa panjenengan ngamuk? Astagfirullah. Udah, Agim itu ngomong apa? 3. Senyum, salam, sapa. Pertama ketemu apa? Senyum. Jadi pasang wajah yang menyenangkan. Ojo medeni ketemu konco nih. Senyum. Setelah senyumnya dilempar, apa? Salam. Ucapkan assalamu alaikum. Setelah ucapan salam dijawab, langsung apa? Disapa. Mbak, Masya Allah mbak, kok tambah ayu padahal welek. Kok tambah ayu mbak, Masya Allah. Padahal apa? Jelek. Tapi apa? Minimal menjadikan dia seneng. Kalau kita sudah menyebarkan salam, maka imannya sempurna, maka pasti masuk ke dalam surga. Diawali dengan mengucapkan apa? Salam. Maka nomor 1, biar tidak rugi, illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Maka kalau kepingin imannya sempurna, jauhi perbuatan syirik. Kalau kepingin imannya sempurna, saling mencintai sesama muslim, saling menyayangi sesama orang-orang Islam. Yang kedua, illalladzina amanu wa amilus amal. Saya mau tanya, yang di belakang, bu, ndangak bu, pendingkluk kabeh. Bu, yang di belakang, amal soleh itu apa? Gampang. Amal soleh itu amal yang cocok. Apa bu? Cocok. Kanjeng Nabi nyuruh panjenengan jujur. Panjenengan jujur. Cocok mboten? Cocok. Maka namanya amal soleh. Kanjeng Nabi melarang panjenengan bohong, akhirnya panjenengan tidak pernah bohong. Cocok mboten? Cocok. Maka namanya amal soleh. Kanjeng Nabi memerintahkan Anda untuk memaafkan kesalahan orang lain. Ketika ada orang berbuat kesalahan, panjenengan maafkan. Cocok mboten? Maka namanya amal soleh. Kanjeng Nabi memerintahkan panjenengan menyambung kepada orang-orang yang memutuskan panjenengan. Lah kok ada orang satru dengan panjenengan, panjenengan sambung silaturahim. Cocok mboten? Cocok. Maka namanya amal soleh. Tapi kalau tidak cocok, namanya bukan amal soleh. Contoh, kalau nimbang, nimbang, saya ini les kerungu timbangan eling bahlil terus, Masya Allah. Saya nyervis motor. Jadi saya punya motor Supra 125X. Iya, mahal itu, mahal. Nanti kalau ada yang mau hubungi saya. Itu motor, deknya saya lepas. Mulai totok ngarep, selebor sampai bokongi, entek mudo blejet. Kariwesi tok. Karena apa? Dipakai untuk ngerumput. Karena adik kami punya sapi, itu maka perlu rumput banyak, maka motor itu dipreteli, ditaleni, burine geledekan. Sudah, totoknya dicepot semua. Setelah totok dilepas semua, setelah sekian tahun sapi nentek, peda motornya dibalekno semula, totoknya mau dipasang, ternyata totok wis rusak kabeh. Totok ngerti ya? Apa? Ulung, totok
Jelaskan. Totok, jelaskan. Ayo. Totok wis rusak kabeh. Kerangka. Lah kerangka lah wesine lho. Body. Body. Oke, keren. Baru ini pinter. Itu bodinya motor mau dipasang, ternyata sudah rusak semua. Akhirnya saya masukkan ke bengkel resmi. Oh, mainnya resmi kita tidak main abal-abal. Saya masukkan ke bengkel resmi. 3 hari saya telepon yang punya, namanya Ahmad. Mat, sepeda kuis mari apa durung? Durung Ustad. Waduh, kok suwe Mat? Sing sabar, Ustad kok gak sabar? Oh ya wis, Masya Allah, Ustad diceramai ya baru itu. Sudah. Setelah seminggu, saya telepon lagi. Mat, apa Ustad? Sepeda kuis beres apa durung? Durung Ustad. Mat, kok garap apa kok delok tok Mat? Loh ngene lho Ustad, tak jelasno. Ini sedang hari Brebet nasional. Hari apa Bu? Hari Brebet nasional. Iki bengkelku lek gak percaya Rinio. Iki sepeda motor Brebet puluhan yang itu harus didahulukan. Masya Allah. Maka saya kalau eling timbangan, eling Apa tan? bensin itu kok Masya Allah inget Kakanda Bahlil. Semoga Allah Ta'ala membimbing beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Itu Pak Bahlil di Indonesia ada 10 gitu Bu. Wih, Indonesia jadi mercusuar dunia. Itu sayangi kok mek siji. 10, wih, jagoan. Amerika kalah sama Indonesia. Amin. Gak sing amin belas sih. Anda sentimen sama Pak Bahlil. Injak-injak seperti itu. Terus kita membalas mereka. Apakah kita salah Ustadz? Apakah kita bukan orang yang sabar? Demikian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tambah satu lagi. Saya jawab dulu ya. Siap dulu, nggih. Karena sekarang saya pelupa sekarang. Saya jawab dulu, nanti pertanyaan berikutnya ya. Baik. Ini bisa dijadikan status WA. Wes. Siapkan Video, kamera. videonya video. Videonya keluarin. Kalau HP-nya bagus, lek jelek ya jangan di sini-sini. Mic-nya Mas Ding. Mic. Begini Bu. Apabila panjenengan dibully. Nah, jangan dulu, jangan nanti belum dikomando. Semangat sih dulu. Gini. Ini kan zaman bullying ya. Bullying adalah keburukan yang serupa. Tapi itu bukan untuk jamaah majelis taklim. Kalau jamaah majelis taklim nomor 2. Apa cara yang kedua? Jangan dibales di dunia. Tapi tuntut nanti di akhirat. Dek donya tak jarno rapopo, tapi di akhirat pahalamu tak pek. Boleh apa tidak? Boleh. Dalilnya apa? Cerita Nabi Muhammad tentang orang yang bangkrut. Nggih apa mboten? Siapa orang yang bangkrut? Salate akeh, posone akeh, ngajine akeh, tapi ganggu wong iki, ganggu wong iku, nggoroi wong iki, ngapusi wong iku, ngakali zalim. Akhirnya pahalanya pada hari kiamat diambil. Nomor 2. Nomor 3. Ini Trenggalek, Lung. So, ulung. Lung. Ulung malah ngale. Nikotat. Oh ya sudah. Saya kira sembunyi di situ. Nomor 3, ini Trenggalek ini nomor 3. Tidak membalas di dunia dan tidak menuntut di akhirat. Wow, Trenggalek ini. Ndek donya di ngapura, di akhirat diikhlaskan. Pertanyaannya, lah terus aku entuk opo? Ayo. Di dunia ndak balas. Terus dapat apa? Kalau nomor 1 jelas, lego hatiku. Ditempeling. Dilok nih. Pesek, ireng. Lemu, congkring. Terus kan, Mas. Lego. Nomor 2, dapat pahala di akhirat karena kezoliman orang lain. Nomor 3, ndak balas dunia, ndak nuntut akhirat. Dapat apa? Ganjaran dari Allah langsung masuk surga. Ayatnya mengatakan faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah.
orang yang memaafkan di dunia dan memperbaiki hubungannya tidak nuntut di akhirat, Allah yang jamin pahala untuk dia. Nah maka Bu, bagaimana jawabannya pertanyaannya panjenengan? Tergantung keadaannya. Kalau memang dibiarkan lah kok ngelunjak, ngelunjak itu apa? Dikeiati, ngerogoh, rempelo, disuguhi kopi, ngepek bojoku, loh. Nah ini, kalau memang dia tidak ngerti diapii, dalam pepatah Arab dikatakan begini, in anta akramtal karima malaktahu wa in anta akramtal laima tamarrada. Kalau kamu berbuat baik sama orang yang baik, iso dipek wong iku. Kalau bahasa Jawanya sirai dikekne. Kalau kita baik kepada orang yang baik. Tapi kalau kita baik kepada orang yang ndak tahu diri, ngelunjak. Ngelunjak itu apa? Ngelama. Ngelama itu apa? Kurang ajar, nggak tahu diri. Maka kalau keadaannya dibiarkan lah kok tambah nemen, bales. Tapi kalau orang itu dinasehati berubah, maka jangan dibalas. Anda punya dua pilihan, tuntut di akhirat saja, atau maafkan sekalian, pahala Anda dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bales, nuntut akhirat, gak bales, gak nuntut akhirat. Panjenengan yang mana? Ya ndak bisa wong panjenengan pelakunya kok. Lah ya apa? Lah wong panjenengan pelakunya kok sok-sok mau milih. Oh, nomor 2 saja. Lo Anda yang melakukan kok. Iya, sudah. Wallahu a'lam bissawab. Tafadhol Ustaz. Nggih. Monggo, pertanyaan yang kedua. Mungkin laki-laki Mas Ulung nggih, coba pojokan belakang. Sekalian yang ketiga nggih tadi. Yang ketiga tadi mbak-mbak yang tengah-tengah, yang pakai topi itu. Oh, apa? Tim Aloha ada yang tanya juga. Oh bukan. Sebentar, gantian nggih Bu nggih. Ini yang tanya dapat hadiah haji tahun depan tanpa antri. Yang tanya, saya kasih hadiah haji tahun depan tanpa antri. Syaratnya cuma 1, bayar dewe. Nanti kalau syaratnya terpenuhi, bareng saya. Mas Ulung, mic-nya belakang. Itu. Mana yang tanya? Oh alah, Pak Mujarto, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Mujiarto, terima kasih atas waktunya. Terkait dengan yang disampaikan tadi watawasobil haq ya, kita saling mengingatkan di dalam kebenaran. Ini ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad itu, yang mana seorang laki-laki itu tergantung dari agama temannya itu kan. Artinya kita itu harus memilih teman, di mana teman kita itu harus yang dari kalangan orang-orang yang mungkin agamanya baik kan gitu. Nah terus kemudian oleh Imam Bukhari juga dilengkapi dengan seperti hanya kita berteman dengan orang penjual minyak wangi, maka kita akan ikut wangi. Sampai kemudian Imam Nawawi menjelaskan detail terkait dengan itu. Nah kemudian kalau kita menelisik dari percakapan Nabi Isa dan Nabi Yahya itu, ketika mereka berdebat, Nabi Yahya mengatakan yang namanya orang soleh itu dinilai dari teman-temannya yang soleh, karena dia akan ikut itu. Tapi konsepnya Nabi Isa itu, dimanapun yang namanya Nabi, yang namanya Da'i, itu adalah temannya orang-orang yang tidak soleh, untuk mengajak mereka pada hal yang soleh. Nah kemudian di dalam konsep buat tawasobil haq ini kita itu akan lebih nyaman dengan yang mana? Ketika berteman dengan orang-orang soleh itu sudah pasti buat tawasobil haknya ini kan kita akan berkurang karena sudah soleh semua kan. Nah sedangkan dengan kita berteman dengan yang tidak soleh atau mungkin bahkan non Islam yang untuk mengajak kepada keislaman itu yang mungkin menjadi visi dan misi dari watawasobil haq watawasobil sabr itu,
Mungkin ada hal-hal yang perlu kita mengerti dari apa yang disampaikan oleh ulama-ulama tersebut. Oke, terima kasih. Baik, jazakumullah khair wa barakallahu fiq. Ini nampaknya yang tanya Ustadz ini, medeni. Mulai Ahmad, Bukhari, Nabi Yahya, Nabi Isa, Masya Allah. Bahkan yang Nabi Yahya sama Nabi Isa itu saya baru dapat ilmunya sekarang. Jazakumullah khair. Begini, pertanyaannya begini ibu-ibu, mengenai watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Artinya kan kekancan. Kalau kita kekancan tadi berteman, baru bisa saling menasehati. Nah tapi kemudian ada hadis yang mengatakan seseorang itu dilihat siapa temannya. Karena agamanya tergantung agamanya siapa? Temannya. Dalam hadis yang lain dikatakan kalau berteman sama orang baik seperti berteman dengan penjual minyak wangi. Keduman wangi nih. Kalau berteman sama orang yang jahat seperti peniup pandai besi, kecipratan genine, kan begitu. Nah sekarang bagaimana lek koncone apik kabeh, menasehatinya kurang karena wis apik kabeh. Tapi lek koncone wong elek kabeh, nanti agama kita dianggap jelek. Nah maka setiap hadis Nabi itu ada konteksnya masing-masing. Contoh begini, contoh ada hadis yang mengatakan apa? Hendaknya kalian jujur karena kejujuran membawa pada kebaikan, kebaikan mengantarkan pada surga. Jangan sampai bohong, karena bohong itu mengantarkan pada keburukan dan keburukan mengantarkan pada neraka. Itu ada konteksnya. Seorang sahabat konangan ngapusi di depan Nabi. Di depan Nabi konangan ngapusi oleh Nabi Muhammad, tidak diprotes saat itu juga. Ini konteks. Tapi Nabi Muhammad ngelihat situasi sampai tenang, baru dikandani. Ceritanya begini, Bu, saya singkat, ceritanya begini. Ada seorang laki-laki di zaman sahabat namanya Khawat. Khawat ini konangan sama Nabi, duduk bareng perempuan, duduk bareng wong wedok-wedok, ngobrol. Terus Nabi keluar, loh kok sahabatku duduk bareng wong wedok? Ditanya, Khawat, kok kumpul perempuan? Apa katanya dia? Oh, Nabi, boten. Jangan salah paham Nabi. Saya tidak kumpul perempuan, untoku hilang. Apa katanya? Untoku hilang. Bohong dia. Nabi Muhammad tahu dia bohong. Tapi oleh Nabi Muhammad tidak langsung dimarahi. Neraka. Neraka ini, neraka. Tidak. Nabi Muhammad bilang apa? Khawat, untoiku regoni larang golek ono. Eman-eman lek hilang. Sudah. Ini Khawat pura-pura goleki unta, kisinan karena konangan bohong. Sudah. Ketika jalan ke Madinah, Rasulullah ketemu Khawat. Khawat, untamu wis ketemu apa durung? Getun Khawat. Ya Allah, ngapusi sepisan dadi pindo. Belum ketemu ya Nabi. Rasulullah bilang golek ono. Sampai Madinah ketemu lagi, ditanya sama Nabi, Khawat, untaya apa? Aduh, 1 jadi 2 jadi 3. Belum ketemu Nabi, cari. Sudah. Sampai mulai hari itu Khawat kalau sholat budale paling telat, mulie paling cepat. Karena bohong tadi. Efeknya lihat, budal sholat paling telat, mulie paling cepat. Kuatir apa? Ditakoni sama Nabi, untomu piye? Nanti bohong lagi. Suatu hari Khawat sholat duha. Iki Kanjeng Nabi ra enak iki. Sholat duha dia. Enak sholat. Pas rokok, kroso ndek mburi enek uang. Waduh. Dilirik didik. Aduh Kanjeng Nabi. Apa yang terjadi? Fayutawilu sholatahu. Sholatnya didawak nih. Karena khawatir kalau sholatnya selesai ditakoni apa? Unto. Tapi dia mikir, lo mau sore sholat duha tembus adzan beduk, kan ya ora pantes. Akhirnya mau tidak mau berhenti sholatnya, pas noleh assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Langsung Nabi tanya, Khawat, unto ya apa unto? Aduh, baru ngaku dia.
ya Rasul, saya bohong. Dan saya ngaku kemarin saya berbohong. Dan saya tidak kuat bohong terus. Maka ya Rasul, unta saya tidak hilang. Waktu itu saya malu, kisinan, konangan panjenengan lungguh bareng wong wadon. Lungguh bareng wong wedok. Rasulullah bilang apa? Langsung berubah, Pak. Langsung didoakan. Ndak diamuk, ngapusi, Kanjeng Nabi dihapusi rang genap blas, neraka sampean, ndak ada. Karena orang ini ngaku ditungak nih 3 kali, rahimakallah, rahimakallah, rahimakallahu ya khawat. Semoga Allah merahmatimu, semoga Allah merahmatimu, semoga Allah merahmatimu. Langsung dirubah, bapakmu piye kabari? Supaya apa? Ini orang tidak salah tingkah. Setelah selesai keadaan normal, 10 hari kemudian baru Kanjeng Nabi ngomong, kalau ikan di air asin tetap dia tidak ketularan asin. Oh ada Ustaz ikan asin, itu ditandani, bukan aslinya asin ya. Maka kalau panjenengan merasa aku tidak akan terpengaruh, nyemplung ke tempatnya orang, niatan dakwah. Tapi kalau kita masih khawatir ketularan, ojo golek molo. Maka cari teman-teman yang baik supaya apa? Kebaikan kita tidak luntur. Wallahu taala a'lam bissawab. Mungkin 2 pertanyaan lagi Mas Ulung ya. Mungkin 2 ya. Yang perempuan dulu tadi, Mbak, monggo. Ini dulu Bu nggih, mengke panjenengan terakhir. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Shirley Ustadz. Yang mau saya tanyakan, jika saat ini saya kan sedang proses hijrah Ustadz, berhijrah. Ada sholat atau amalan-amalan wajib di masa lalu yang mungkin belum sempat saya kodok, bagaimana cara untuk menggantinya Ustadz? Dan apakah ada contoh di zaman Nabi dahulu? Sekian Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya jawab dulu ya. Terima kasih ukhti yang semoga oleh Allah diberikan istiqomah, senantiasa taat dalam kebaikan, senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah. Pertanyaannya, kalau zaman dulu sebelum hijrah, sebelum tobat, sebelum kenal pengajian, ada amalan wajib yang sempat ditinggal, maka apakah perlu mengqadha? Atau kalau tidak mampu mengqadhanya, apa yang harus dilakukan? Nah ini ada amalannya harus diperinci. Kalau puasa wajib diqadha, karena ada dalil membayar hutang puasa. Selama Anda tidak puasa, dihitung pirang tahun, maka dibayar sampai lunas. Itu kalau puasa. Ustadz, terlalu berat. Diikhtiarkan sedikit demi sedikit, berazam. Misalkan setiap Senin Kemis menisan poso Senin Kemis, menisan nyaur utang puasa Ramadan yang dulu ditinggal. Itu kalau puasa ulama sepakat dibayar. Tapi kalau sholat ada 2 pendapat. Dari ulama Syafi'iyah, sholat wajib diqadha. Bagaimana caranya? Macam-macam. Ada yang sekali sholat duhur langsung duhuran ping 10, tung 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 tung, nambal yang dulu-dulu tidak pernah sholat. Atau boleh juga setiap selesai sholat ditambahkan 1 sholat untuk mengqadha sholat yang sebelumnya. Tapi dalam fatwa yang lain, Syekh Utsaimin itu mengatakan dalam syarah Riyadhus Shalihin,
Kalau sholatnya dihitung wis gak kehitung karena saking akeh sholat sing ditinggal, maka cukup tobat kepada Allah, taubatan sholat sunnah. Itu karena tidak ada dalil yang berbicara tentang qadha sholat. Tapi kalau qadha puasa ada. Wajib qadha. Karena sholat itu bukan cuma wajib, tapi rukun Islam. Tapi kalau pakai pendapat yang lain, dan ini pendapat yang lebih toleran saya rasa. Lek sholate seiso dihitung qadha. Tapi kalau jumlahnya tidak lagi terhitung, maka cukup tobat dengan taubatan nasuha dan diperbanyak sholat sunnah sebagai penggantinya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.